Ya ampun. Nah, kenapa kamu di tempat sampah? Siapa namamu? Di mana rumahmu? Kamu bukan yatim piatu kan? Ternyata kamu The bisu film kecil. was translated and narrated by M Media. Hei! Mau ikut pulang dengan saya? Halo, bos. Apakah Anda masih merekrut? Gratis makan dan penginapan tanpa gaji. Bekerja jika bisa, pergi jika tidak bisa. Ya, saya bisa mulai sekarang. Anak ini. Namanya Xiao Tian. Dia sangat penurut. Dia tidak akan bikin masalah. Baiklah, awasi saja dia sendiri. Cepat pergi bekerja. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Saya pasti akan bekerja keras. Pergi. Hei, bos, tolong tagih. Sayang, kemari. Ayo, makanlah. Apa yang kamu lakukan? Tidak, bos. Ini sisa makanan pelanggan yang tidak habis. Anak ini belum makan seharian, jadi saya. Ini, berikan anak itu sesuatu yang enak untuk dimakan. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Ibu, kamu makan juga. Ibu tidak lapar. Kamu makan. Kamu bilang dia anakku. Tapi, Orang ini kan kepalanya terbentur, jadi kacau. Dari mana semua pertanyaan ini? aku masih berpikir. Ayah, aku benar-benar anakmu. Kalau tidak percaya, lihat. Ya Tuhan, Tidak mungkin. Mungkinkah mereka berdua? The film was translated Anda, and istri, narrated kamu juga by punya M harimau Media. kecil. Cabul. Rasakan itu. Apakah dia anak kandungku? Mohon maaf, saya mengalami sedikit masalah di jalan. Hanya sedikit terlambat. Xiao Jiu, kau terlalu ceroboh. Bagaimana bisa kau terlambat? Kami, teman lama, cuma datang terlalu awal. Benar. Tepat sekali. Bagaimanapun, dia sekarang. Nyonya Presiden Grup Fan. Kemarilah, cepat, minum teh dan istirahatlah. Ada apa? Sekarang setelah kamu sukses, dari teman sekelas lama pun, teh tak bisa kamu terima. Jangan keterlaluan. Mereka hanya iri. Xiao Jiu, jangan hiraukan mereka. Tapi ngomong-ngomong, kamu sudah menikah, kenapa datang sendiri? Fen Yu Chen, dia tidak mungkin tidak mau menemanimu kan? Dia, Permisi, menyajikan hidangan sekarang. tah dari teman lama pun tak mau. Tunggu sebentar, turun. Bukankah kita suami istri? Kenapa kita tak bisa tidur di ranjang yang sama? Mengingat Anda dulu meninggalkan istri dan anak Anda. Tidur di ruang tamu dulu. Kembali setelah Anda berubah menjadi lebih baik. Aku mengerti. Besok aku akan bekerja menyajikan hidangan untuk menafkahi kalian berdua. Kenapa kamu melamun aku sedang bicara padamu? Di mana Presiden Fen? Tidak mungkin palsukan. The film Kami was belum melihatnya, translated jadi and kami tidak akan narrated tahu. by M Pokoknya, Media. aku tidak percaya. Suami saya sedang parkir di bawah. Saya akan menjemputnya. Kemari, Istri, apa yang kamu lakukan di sini? tolong bantu saya. Aku jual kemampuan, bukan tubuh. Apa yang Anda pikirkan? Hei, kalian beritahu aku. Xiao Jiu sudah pergi begitu lama. Dia tidak mungkin takut untuk kembalikan. Aku rasa, dia tidak pergi mencari seseorang, dia kaburkan. Jangan ajak dia ke kumpul berikutnya. Sial sekali. Jangan undang dia. Siapa lagi yang mau malu-maluin diri demi hiburan? Apa istri presiden? Dia benar-benar berani mengatakan itu. Jika dia bisa membawa Presiden Fen ke sini, aku akan keramas sambil berdiri terbalik. Kalau begitu, aku belah durian tanpa alat. Permisi. Saya buat semua orang menunggu. Ini suami saya, Fan Yu Chen. Siapa tahu dia palsu. Kita bahkan belum melihat Presiden Fen yang asli. Tidak masalah jika kamu belum melihatnya. Aku sudah lama mendengar bahwa Presiden Fen memenangkan medali emas dalam kompetisi dart kelas dunia. Bagaimana kalau begini? Minta Presiden Fen menunjukkan beberapa trik. Pria ini amnesia. Bagaimana dia masih bisa bermain dart? Presiden Fen, silakan. Suami, Baiklah, saya sedikit pusing. Bagaimana kalau anak ini bagus? Presiden Fen memang sesuai reputasi. Pelayan, datang. aku tahu Presiden Fen ini terlihat familiar. Bukankah ini pelayan yang baru saja melayani kita? Dia mengganti pakaiannya. Aku hampir tidak mengenalinya. Betul sekali.
Seharusnya tak memanfaatkan amnesianya dan memenuhi kepalanya dengan omong kosong. Presiden Wang, kenapa Anda? Presiden Fan, Anda di sini untuk inspeksi. Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Presiden Wang, siapa yang Anda katakan dia? Presiden Fan dari grup Fan. Siapa lagi kalau bukan dia? Presiden Wen. Aku. Presiden Fan, saya mengerti. Anda di sini agar merasakan kehidupan dasar. Anda harus bersikap rendah hati. Jangan khawatir. Saya ahli menjaga rahasia. Wen, Presiden Wen. Aku baru gagal kenali orang penting. Tolong jangan tersinggung. Bagaimana kalau meja ini aku yang bayar? Xiao Jiu, tadi itu hanya salah paham. Kita teman sekamar. Tolong bantu aku menjelaskan kepada Presiden Wen. Suami, menurut Anda, apa yang harus dilakukan pada dua orang ini? Barusan ada yang ingin cuci rambut sambil terbalik. Dan seseorang lagi ingin membelah durian dengan tangan kosong. Kalian berdua, silakan. Cepatlah, Presiden Fan sedang menunggu. Tak disangka mereka hadapi ini hari ini. Istri, kenapa dia memanggilku Presiden Fan? Saya lupa tentang itu. Karena dia adalah figuran yang saya sewa. Saat berakting, Anda harus melakukan semuanya. Mungkin dia minta bayaran di sini. Berikan ini padanya. Ini, untukmu. Presiden Fan, Anda terlalu baik. Kamu juga sudah bekerja keras. Kami ada urusan lain, jadi kami pergi sekarang. Sampai jumpa. Presiden Fan, hati-hati. Jika ada apa-apa, ingat untuk mencariku. Untungnya, aku lari cepat. Cepat lihat tanda merah di lehernya. Masih makan mentimun. Apa yang lucu? Apa kau tidak bosan? Xiao Jiu, cepat lihat di cermin. Jadi ini The maksud film was dia ada yang tak beres. translated And narrated by M Istri. Media. Ada yang tidak beres denganmu. Xiao Jiu, kamu baik-baik saja. Kenapa tak tutup dengan shell dulu? Lihatlah mereka. Jangan pedulikan mereka. Apa kau mau? Tidak. Terima kasih. Xiao Jiu, cepat periksa ponselmu. Ada yang bocorkan info di grup industri. Membicarakanmu. Mengatakan apa? Juara penjualan wanita IT sewa kamar hotel. Tidak heran penjualannya tinggi. Aku menyuruhnya berhati-hati. Kurasa aku bertemu denganmu di bar. Dari pakaiannya, aku tahu dia kemana. Gosip itu hal yang menakutkan, Xiao Jiu. Kenapa tak bersembunyi dulu saja? Yang tidak bersalah akan membuktikan diri. Jika aku bersembunyi sekarang, bukankah itu hanya akan mengkonfirmasi rumor? Tepa unit ini adalah yang paling laris saat ini. Jika Anda tertarik, saya bisa mengantar Anda melihatnya. Tentu saja aku. Apa yang kau lakukan? Rumah-rumahmu. Bukankah semuanya dijual dengan cara ini? Juara penjualan. Tuan, jika Anda tidak membeli rumah, saya akan melayani klien lain. Jangan pergi. Layanan pelangganmu sangat buruk. Hati-hati, aku akan mengeluh tentangmu. Singkirkan tangan kotormu dariku. Lihat, tanda merah itu belum pudar. Tidak heran dia juara penjualan. Bekerja shift siang dan shift malam berturut-turut, tanpa henti. Tepat sekali. Jangan berani-beraninya kau memfitnahnya di sini. Xiao Jiu, seorang klien secara khusus mengeluh tentangmu. Jangan masuk besok. Kenapa? Dia jelas-jelas melecehkanku. Aku korbannya. Mengapa dia tidak mengganggu orang lain, tapi dia secara khusus menargetkanmu? Bukankah itu karena kamu punya masalah? Kau rusak reputasi dan citra perusahaan. Kami sudah cukup baik, tak minta ganti rugi. Bagaimana? Juara penjualan. Kamu suka hadiah perpisahan kami. Tepat sekali. Jika kamu tidak puas, masih ada lagi. Itu benar. Pilih apapun yang kamu suka. Mau makan kami traktir sampai puas. Dewi penjualan. Tentu saja ada. Bukankah ada yang salah denganmu? Apa kau tidak ingin tahu apa yang akan kulakukan? Kemari, akan kutunjukkan padamu. Apa yang kubilang padamu? Dia memang orang yang seperti itu. Cepat, cepat, cepat. Suka sekali menyebarkan rumor. Kenapa tak buat gosip soal ibu atau istri? Aku hanya alergi alkohol. Kalian semua terbuai omong kosong ini. Hatimu sangat kotor di dalam. Kau melihat kotoran dalam segala hal. Dasar bajingan bau. Kau berhenti di situ. Sakit. Aku tidak suka menggunakan kekerasan. Tapi untuk istriku, aku pengecualikan. Enyah. Ayo, cepatlah. Kenapa kau di sini? Kata-kata tadi. Aku tidak dengar. Aku juga tidak mau tahu. Aku hanya tahu bahwa tanggung jawab pertama seorang pria selalu melindungi wanitanya. Ada apa aku tiba-tiba merasa dia sedikit tampan? Ayo cepat pergi. Anak kita masih di rumah menunggu untuk pergi ke sekolah. Dia bukan pahlawan super. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Nak, ayo pergi. Waktunya sekolah. Kau sudah jadi ibu. Kau masih memakai rok sependek itu. The film Hey, was kau. translated Siapa and bilang seorang ibu narrated tidak by bisa M memakai rok Media. pendel? Katakan itu lagi, dan aku akan menembakmu mati. Kau. Bagus sekali, sayang. Ayo pergi. Ibu, aku juga mau makan. Ini dia. Ibu macam apa itu? Jika itu aku, meski aku tak makan, aku berikan pada anak.
Lihat, dia bahkan merapikan alis dan memakai riasan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ibu. Siapa bilang ibu dilarang pakai riasan? Menurutmu, ibu cuma boleh di rumah dan menyusui ya? Ayo pergi, sayang. Sayang, lihat bagaimana gaya rambut baru ibu. Sudah jati ibu, tapi tetap peduli penampilan. Siapa tahu dia berdandan untuk siapa? Apa salahnya menjadi seorang ibu? Jadi ibu bukan berarti jadi dewa. Apakah jadi ibu berarti hilang identitas lain? Mungkin kesalahpahaman terbesar dunia tentang wanita adalah bahwa kamu sudah menjadi seorang ibu. Lihatlah di seluruh dunia, ibu mana yang seperti dia? Dia hanya mencoreng citra kita para ibu. Siapa yang bilang ibu harus begini? Sebelum menjadi seorang ibu, siapa yang bilang ibu harus begini? Ayah benar. Ibu, ini keren sekali. Aku juga ingin mewarnai benda ini hijau. Hei, bocah nakal, apa yang kau katakan? Jangan pergi. Jangan lihat yang Barcelona. Melihat kau bersikap baik hari ini, aku akan memberimu libur besok. Aku akan mengurus anak itu. Ayah, Dasar nakal. Apakah kamu mendengarkan ibu hari ini? tentu saja. Sangat The patuh. film was Sini cium ayah. translated and narrated by M Media. Siapa ayahmu? Majaki. Bukankah kita sepakat ini rahasia kita? Mengenai rahasia ini, kita perlu bicara baik-baik malam ini. Fan Yuchen, jangan bertindak sembrono. Bangun. Datang. Xiaoju, kenapa harus kau? Xiaoju, ibu secara pribadi membuatkanmu daging asap ini. Tahu kamu suka memakannya. Aku tidak punya ibu seperti itu. Aku sengaja membawakan ini untukmu. Dasar anak, bagaimana bisa kamu seperti ini? Tepat sekali. Sangat tidak berbakti. Kau juga berpikir aku keterlaluan kan? Siapa yang menyuruhmu makan daging asap itu? Ini ulang tahun adikmu. Adikmu suka daging asap ini. Tapi hari ini ulang tahunku juga. Ayo, anakku sayang, selamat ulang tahun. Buatlah permintaan. Ibu, Ayo, waktunya makan daging. ibu, aku juga dilahirkan olehmu. Kenapa aku selalu memakai pakaian bekas kakakku? Kenapa aku selalu harus makan sisa makanan kakakku? Bahkan meniupilin ulang tahun pun tidak pernah untukku. Kamu adalah kakak perempuan. Kamu kakak, harus ngalah ke adikmu. Kamu sudah sebesar ini, tapi tidak mengerti apa-apa. Hanya karena aku kakak perempuan. Jadi pengertian dan kesabaranku, semuanya dianggap remehkan. Itu salah mereka. Ulang tahun yang kamu lewatkan sebelumnya. Aku akan menggantinya nanti. Kau mengatakan itu. Kakak, cepat pulang. Ibu kecelakaan mobil. Apa hubungannya kecelakaan mobilnya denganku? Kau pulang dan tunggu aku dulu. Ibu, Ibu, bagaimana kabarmu? Sudah kubilang kakak tidak akan marah pada kita kan? kau membohongiku. Xiaoju, ibu hanya ingin merayakan ulang tahunmu. Ibu tahu, ibu pernah berbuat banyak kesalahan padamu. Hari ini, ibu cuma ingin beri kompensasi layak. Kemarilah, anakku yang baik. Mulai sekarang, hanya kamu yang akan meniup lilin-lilin ini. Apapun yang enak atau menyenangkan, ibu pasti akan memikirkanmu dulu. Ibu hanya ingin kamu mengerti. Kita selalu keluarga. Cepat dan buatlah permohonan. Biarlah yang lalu berlalu. Mulai sekarang, keluarga kita akan baik-baik saja. Xiaoju. Soalnya kamu sudah katakan itu. Lihat rumah pernikahan adikmu. Bisakah kamu membantu? Bocah ini menghamilkan gadis itu. Mereka akan segera menikah, tapi belum ada tempat tinggal. Tidak perlu terlalu banyak, 500.000. Jadi, kamu panggil aku bukan untuk ulang tahun, tapi untuk berkomplot melawanku. Sungguh sandiwara. Itu terlalu kasar untuk dikatakan, bukan. Kita sudah bilang kita ini keluarga. Apa salahnya membantu sedikit? Aku satu-satunya putra di keluarga ini. Aku yang diandalkan untuk teruskan keluarga. Bukankah aku sudah cukup membantumu sejak kau kecil? Biaya hidupmu untuk sekolah, uang sewa, bahkan biaya untuk hubunganmu. Aku harus menanggung semuanya. Kau seperti parasit, terus-menerus menguras hartaku. Dan kau masih bersikap begitu. Diam. Kenapa kamu bicara begitu tentang saudara kembarmu? Untung saja aku dulu membiarkanmu yang lahir belakangan jati kakak. Biar kamu rawat dan ngalah padanya. Membiarkanmu jati kakak walau lahir belakangan. Agar kamu jaga dan ngalah padanya. Aku benar-benar mengerahkan banyak usaha untuk ini. Apa yang kau katakan? Aku. Katamu, yang tua harus ngalah pada yang muda. Jadi aku yang lebih muda selama ini. Aku tidak pernah ingin melihat kalian lagi. Kamu.
Xiao Jiu. Ada apa? Aku baru tahu hari ini bahwa di mata ibuku, aku cuma pelengkap saudara kembarku. Tapi bagiku, kamu unik. Bagaimana jika? Maksudku, bagaimana jika suatu hari kau tahu aku berbohong padamu? Bangun, Apa yang sedang kau lakukan? Apa kamu tak tahu hormati yang tua dan sayang yang muda? Aku sudah tua, tapi kau masih rebut tempat duduk. kenapa kamu bertingkah seperti ini, nona muda? Ini benar-benar tidak sopan. Kau ingin duduk kan? Duduk di sini. Tak tahu malu. Apa kau punya sopan santun? Aku sudah cukup tua untuk jadi kakakmu. Cepat, rekam dan bongkar dia. Bangun, bangun. Berhenti menggangguku. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Seseorang mengunggah video kemarin secara daring. Kamu sedang di cyberbully. Seorang gadis muda berebut tempat duduk dengan seorang pria tua. Bukan. Apa yang mereka tahu? The film was translated and narrated by M Bangun. Media. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Apa kamu tak tahu hormati yang tua dan sayang yang muda? Xiao Jiu, Kenapa kamu yang menindas orang tua tidak mati saja? Ada apa? Hati-hati saat kamu keluar sendirian. Aku akan memikirkan cara lain untuk mengatasi cyberbullying ini. tidak apa-apa. Mereka hanya mengikuti tren. Itu akan mereda sebentar lagi. Aku harap kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Xiao Jiu mencoba membantumu. Orang baik tidak seharusnya disalahpahami. Aku, Fan Yuchen, apakah ini solusi yang kau temukan? Kau tahu dampak ngomong jujur sekarang akan berdampak pada hidupnya. Bagaimanapun juga, dia seorang gadis. Tapi kamu juga. Jangan khawatir. Aku tak akan bilang siapapun soal ini. Tapi kamu, tidak apa-apa. Lagi pula aku baik-baik saja di sini. Dia di sana cepat. Ikuti dia. Semuanya, lihat. Ini wanita yang sakiti orang tua di kereta. Di kereta tadi. Kamu cukup sombongnya. Katakan sedikit untuk netizen kami. Ada apa? Hei, jangan pergi. Ada apa dengan gadis ini? Tidak ada yang mengajarimu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan. Terima kasih sudah jaga aku. Sekarang giliran aku jaga kamu. Tanda lahir di lahirmu itu terlihat sangat familiar. Dia yang dilecehkan di kereta bawah tanah kan? Suan-Suan, kamu. Dia juga memilikinya. The film was translated and narrated by M Media. Mereka berdua juga memilikinya. Kekuatan satu gadis sangat lemah, tapi kekuatan sekelompok gadis sangat kuat. Aku ini. Apakah ini termasuk menebus kesalahan? Tentu saja. Xiaosu, kenapa kamu memakai kemeja iparmu? Di mana celanamu? Sepupu, aku diusir dari rumah, tidak membawa pakaian apapun. Lagi pula, kami semua anak muda berpakaian seperti ini. Kakak ipar, kau tidak keberatan kan? Makanlah dengan cepat. Selesai makan, aku ajak kamu beli baju. Kakak ipar, sepupu, dia tidak akan marah kan? Aku akan pergi melihatnya. Apa yang aku incar akan menjadi milikku cepat atau lambat. Maaf, kakak ipar, aku tidak sengaja. Aku masuk ke kamar yang salah. Aku tidak tahu kau sedang berganti pakaian. Tidak apa-apa. Kakak ipar, dasimu miring. Kenapa kalian semua lambat sekali? Tidak ada. Ayo pergi. Memang benar, pria semuanya sama saja. Kakak ipar, menurutmu, aku terlihat bagus dengan ini. Kakak ipar, menurutmu, pacarku akan menyukai yang ini. Kakak ipar, kalian semua silakan melihat-lihat. Aku akan melihat-lihat di sana. Aku. Kakak ipar, pergelangan kakiku terkilir. Bisakah kau mengantarku pulang? Baiklah. Seharusnya aku tahu untuk tidak menerimanya. Ini seperti mengundang serigala ke dalam rumah. Permisi, Nyonya, kami perlu memeriksa tas Anda. Mohon kerjasamanya. Ini adalah, lihat betapa rapi pakaiannya. Bagaimana dia masih bisa menjadi pencuri? Li Xiaosu. Sampai jumpa.
Kamu duduk dulu. Aku akan mengambil es. Kakak Yu-chan, aku menyukaimu. Tapi aku punya istri. Aku tidak peduli. Dalam suatu hubungan, yang tidak dicintai adalah pihak ketiga yang sebenarnya. Selama kau mencintaiku, itu sudah cukup. Lalu bagaimana dengan pacarmu? Mengapa membahas si jelek itu? Dia tidak hanya miskin, tapi juga punya temperamen buruk. Aku sudah lama ingin mencampakkannya. Kamu dengar apa kata pacarmu? Kakak, ini saja yang bisa kubantu. Li Xiaosu, mari kita putus. Layu, dengarkan aku. Kau menipuku. Kamu tidak bisa mengatakannya begitu. Siapa yang menyuruhmu menyukaiku? Menyukai seseorang ada harganya. Pesona macam apa yang sebenarnya dimiliki sepupuku, yang membuatmu tetap suci untuknya seperti ini? Sebenarnya, aku tidak bisa benar-benar mengatakan apa yang istimewa darinya. Tapi dia istriku. Aku dengan baik hati menerimamu. Namun kamu berpikir untuk menggigitku. Bagaimana? Bahkan jika aku memberimu barang-barangku, bisakah kamu mengurusnya? Ikan itu terpancing. Bagaimana, istriku? Aktingku tidak buruk kan? Penampilan yang bagus. Hadiah apa yang kamu inginkan? Berhenti membuang waktu. Aku hanya bercanda. Aku masih harus bekerja sebagai perawat besok. Jadilah perawatku. Ini adalah aturannya. Kalau tak bisa, keluar lebih awal. Bibi, aturan tidak penting. Selama uang lembur cukup, aku rela kerja keras seperti sapi atau kuda. Hei, kamu di sana. Aku harus ke kamar mandi. Datang. Aku tiba-tiba tidak ingin pergi lagi. Baik, aku ingin pergi lagi. Mungkin aku tidak akan pergi sama sekali. Kamu di sana. Aku ingin ke kamar mandi. Tidak apa-apa, Bibi. Kamu bisa buang air kecil di celanamu saja. Aku akan mencucikannya untukmu. Bagaimana bisa begitu? Cepat bawa aku ke kamar mandi. Ini yang seharusnya aku lakukan. Kamu tidak perlu takut merepotkanku. Kamu, ayo, Bibi. Sudah waktunya minum obatmu. Aku tidak mau minum obat. Aku ingin makan permen. Baiklah, ini, makan permen. Buka mulutmu. Kamu gadis, kamu menipuku. Segala cara dibenarkan dalam perang. Aku lebih baik mati kelaparan daripada makan ini. Benar-benar tidak mau makan. Tidak makan. Ini dia tongkat terbang kecil. Pergi sana. Kalau begitu aku akan memakannya. Tidak memberi. Sangat lezat. Ayo pergi. Senyum sedikit saja. The film was translated and narrated by M Media. Sudah jam berapa ini? Kenapa kamu baru saja? Bibi, aku di sini untuk merawatmu hari ini. Kenapa kamu pergi? Ini sangat panas, bagaimana aku bisa meminumnya? Maaf, ceroboh. Maaf. Ini tidak sebagus yang sebelumnya. Cepat pergi dan bawa dia kembali untukku. Kamu akhirnya di sini. Yang satu ini terlalu sulit dilayani. Terima kasih untuk hari ini. Nanti aku akan mentraktirmu makan. Sampai jumpa. Kamu kembali. Apa yang terjadi? Bukan berarti kamu merindukanku kan? Jangan besar kepala. Istriku, kamu lupa makanmu. Yu-chan, Ibu, kenapa kamu bersama Xiao Jiu? Xiao Jiu, dia adalah. Ambil barang-barangmu dan pergi. kamu sudah bangun, suamiku. Jika suatu hari kamu tahu, aku berbohong padamu. Jadi, semua soal nikah dan ninggalin istri anak itu semua palsu. Itu hanya kamu yang memanfaatkan amansiaku. Itu balas dendam yang sudah direncanakan. Maafkan aku. Fan Yuchen, Xiao Jiu. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga sangat menyukaimu. Tapi kamu dan Yuchen tidak cocok. Kalian berdua bukan dari dunia yang sama. Aku sudah mencarinya selama ini. Aku akan membawanya pergi sekarang. Aku mengerti. Ada lagi yang mau kamu jelaskan? Tidak ada. The film was translated Kenapa kamu memakai and piyamaku narrated di by rumahku? M Media. Kakak, kenapa kau kembali? Kenapa kamu di sini? Ada keributan apa ini? Kita ini keluarga. Apa kami tidak boleh datang ke sini? Xiao Jiu, adikmu baru saja punya pacar. Mereka bilang mereka perlu membeli rumah. Lihat, jadi up. Jadi, cepat alihkan rumah ini ke adikmu. Aku mengerti. Maksudmu, kamu suruh aku berikan rumah ini buat pernikahan mereka. Ya, tepat sekali. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu dan tercela. Apa hubungannya pernikahanmu denganku? Jika kamu ingin rumah, beli sendiri. Ayah, lihatlah sikapnya. Aku rasa, dia hanya perlu diberi pelajaran. Keluarga mendukungmu sendirian, selama studimu. Dan semuanya sia-sia. Adikmu akan menikah. Kamu, sebagai kakak, harus bertanggung jawab. Aku kakak perempuannya.
Aku bukan orang tuanya. Kenapa aku harus bertanggung jawab atas hidupnya? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu akan menikah cepat atau lambat. Rumah ini nggak boleh cuma untuk orang luar. Dia adik kandungmu sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu ikut campur urusan keluargaku? Lihatlah kakak perempuan baikmu ini. Aku belum menikah di keluarga ini. Dan dia berani berbicara padaku seperti itu. Pernikahan ini, biarkan siapapun yang mau. Jiokin, Lihatlah dirimu. Jiokin, apa kau puas sekarang? Jadi kau menggait pria kaya. Memangnya kenapa? Kau tidak mengakui keluargamu kan? Apa kau pernah peduli pada ibu dan ayah selama ini? Atau tentang kesejahteraanku? Baiklah, sudah cukup jika kau tidak peduli. Tapi kau bahkan mencoba menyabotaseku. Bagaimana bisa? Priamu tidak menginginkanmu lagi. Kau cemburu melihat betapa manisnya kami. Kurasa aku terlalu sabar. Itu sebabnya aku membiarkan kalian semua memanfaatkanku lagi dan lagi. Dasar bocah nakal. Kau sudah berani ya? Awas saja kalau aku tidak memukulmu. Apakah kamu pernah anggap dia keluarga? Keluarga membesarkannya selama 15 tahun. Dia menopang keluarga selama 16 tahun. Keluarga memberinya makan 1 mulut. Dia menopang 4 mulut dalam keluarga. Kontribusinya semuanya adalah darah dan keringat nyata. Putramu rakus dan malas. Bahkan sekarang, dia masih seperti anak kecil yang belum disapir. Itu adalah kelalaian tugasmu sebagai orang tua. Apa hubungannya itu dengannya? Sejak kapan rumah ini menjadi tempatmu, orang luar, untuk mendikte? Mereka yang menindasnya dan tidak menghormatinya. Mereka yang mengeksploitasinya seperti parasit. Mereka adalah orang luar yang sebenarnya. Tuan Fan, apa yang terjadi? Mereka membobol rumahku saat aku pergi. Tolong suruh mereka pergi. Dasar gadis sialan, tolong pergi. Aku ayahmu. Aku tidak punya ayah sepertimu. Akan kupukul kau sampai mati. Kau tunggu saja, tunggu saja. Xiao Jiu, kamu harus minta maaf dan rendah hati pada ayah. Berikan rumah itu kepada adikmu. Kita masih keluarga kan? Kenapa aku yang harus minta maaf padanya? Hanya karena aku perempuan. Ibu, jelas kamu korban pilih kasih anak laki-laki. Kenapa kamu masih jadi kaki tangan nasibku? Di matamu, menikahi pria baik dan memiliki putra yang baik adalah alat tawar-menawar untuk nilai hidupmu. Tapi aku tidak. Alat tawar-menawarku adalah diriku sendiri. Anak, kamu lebih menjanjikan daripada ibumu. Bukankah kamu sudah pergi? Ming, kenapa kamu kembali lagi? Tertipu begitu lama oleh pembohong kecil, yang mengatakan satu hal tetapi bermaksud lain, dan pergi begitu saja. Bukankah itu akan menjadi kerugian besar bagiku? Dasar tidak berguna. Sampai jumpa besok. Sejak kapan aku menjadi sekretarismu? Sungguh pria brengsek. Kakak, hari ini menandai 10 tahun kita saling mengenal. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Sungguh kebetulan. Aku juga punya sesuatu untukmu. Aku akan memberimu tamparan keras. Apa yang kamu lakukan? Kamu sahabat terbaikku. Tapi kamu mencoba segala cara untuk merayu pacarku. Fan Yuchin, bajingan itu, benar-benar memintaku menjadi sekretarisnya. Maaf. Tidak apa-apa. Xiao Jiu, Ziokin, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak percaya kamu juga datang bekerja di sini. Sungguh kebetulan. Presiden Fan, ini Xiaokin, sahabat terbaikku. Pria yang tampan sekali. Ini pacarku. Bagaimana dia bisa mendapatkan semua hal baik itu? Halo, Presiden Feng. Xiao Jie, ikut aku sebentar. Aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Titik awal kita jelas sama. Jadi, mengapa dia bisa menjadi Cinderella? Dan aku tidak bisa. Halo, Presiden Feng. Kita bertemu lagi. Ziokin, kemarilah, duduk di sini. Lihat, apakah kamu ingin menambah hidangan lagi? Bukankah kita punya selera yang sama? Presiden Feng, bisakah Anda juga mengambilkan saya hidangan itu? Menurutku ikan kubis asin lebih cocok untukmu. Dia bilang kau asam, hambar, dan berlebihan. Tidak sulit jika dia menyukai suasana seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Xiao Jie, aku. Xiao Jiu, jangan salah paham. Ini semua karena kita terlalu mirip. Presiden Feng hanya tidak sengaja mengira aku adalah kamu. Lagi pula, kita adalah saudari yang baik. Tidakkah kamu percaya padaku? Kalau begitu, jangan lakukan ini lagi lain kali. Kamu bisa ikut ke Thailand lihat proyek atas namanya. Kita saudari baik, kita harus menghasilkan uang bersama. Saya tetap harus kembali dan bertanya padanya. Hubungan apa kita ini? Kamu masih tidak percaya padaku. Begini saja, kami adalah agen perjalanan yang legal dan sah. Semua izin usaha dan informasi hukum bisa ditemukan secara online. Izinkan aku memberitahumu sesuatu dari lubuk hatiku. Xiao Jiu, jika buka, karena koneksi Xiao Xuan, jika orang lain ingin bergabung, aku tidak akan membiarkan mereka. Jangan bicarakan itu lagi. Mari kita minum dulu. Satu tanda lagi sudah di tangan. Yingcha, kamu, baru saja, Anda ingin berbicara dengan saya. Saat dia masuk, Anda tidak berani bicara. Saya merasa ada yang tidak beres.
Kemudian, mengingat foto yang Anda posting di momen Anda meminta bantuan. Saya menukar gelas anggur saat dia tidak melihat. Xiao Jiu, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menipumu. Dia memaksaku melakukannya. Kalau aku tidak menurut, dia akan memukulku sampai mati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita pergi dari sini dulu. Dan kemudian panggil polisi. Ayo pergi. Maafkan aku, Xiao Jiu. Semua yang kukatakan itu benar. Tapi kamu masih terlalu mudah percaya padaku. Mari kita berteman di kehidupan selanjutnya. Dengan trik-trik kecilmu, aku sudah melihatnya sejak lama. Xiao Jiu, Kamu, bagaimana kamu bisa sampai ke sini? polisi akan memberitahumu. Dia adalah sahabat terbaik saya. Itulah mengapa dia memanfaatkan poin ini darimu, merancang jebakan khusus untukmu. Kamu jatuh karena itu bukan karena keserakahan, bukan karena enggan kalah, tapi karena kebaikanmu. Saya mengerti alasannya, tapi saya tidak bisa menerimanya. Bagaimana kalau begini? Ayo belanja bareng biar pikiranmu jernih. Anak nakal siapa ini? Tidak ada yang mengendalikannya. Kenapa kamu berteriak? Bagaimana kalau kamu menakuti anakku? Apa kamu tidak punya sopan santun? Jangan pergi. Suruh dia minta maaf padaku. Minta maaf untuk apa? Dia hanya anak berusia 8 atau 9 tahun. Apa yang mungkin bisa dia lihat? Lagi pula, kalau takut terlihat, berpakaian sopanlah. Memakai rok sesingkat itu. Mungkin kamu gak kerja shift malam ya? Katakan padaku. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Apakah 200 cukup? Siapa yang kamu maki? Aku mengutukmu. Gadis-gadis harus punya harga diri. Apa ibumu tidak mengajarimu? Bagaimana bisa saya? Tepat sekali. Kenapa berdebat dengan anak kecil? Melihatmu tidak akan menyakitimu. Apa yang bisa dimengerti seorang anak? Anakku sudah di sekolah dasar. Istriku bahkan membawanya ke pemandian wanita. Dan tidak ada yang mengatakan, apa-apakan. Diam tidak berarti benar. Tak ada yang lihat ayah bawa anak perempuan ke pemandian pria. Sampai sebuah tamparan mendarat padamu. Kamu tidak akan pernah tahu betapa sakitnya. Pergi dari sini. Kalau punya nyali, jangan pergi. Siapa itu? Kamu lagi. Nak, kamu sudah sebesar ini. Tidakkah kamu tahu anak laki-laki tidak boleh masuk toilet wanita? Ibu, Apakah toilet ini milik keluargamu? Kalian mau atur kami, ibu dan anak, pakai toilet. Dia masih sangat muda. Apa yang dia tahu? Tapi dia tak bisa sembarangan motret orang pakai ponselnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu menakuti anakku. Minta maaf padanya sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu. Suami, di mana kamu? Cepat ke toilet. Ada seorang wanita mengganggu anak kita sampai dia menangis. Menjauh dariku. Biar saya beritahu. Saya sudah divaksin rabies. Saya tidak takut pada Anda. Saya yang diam-diam difilmkan. Mengapa saya harus meminta maaf padanya? Hanya karena kamu menakutinya sampai menangis. Jadi kenapa kalau dia merekammu? Kenapa dia tidak merekam orang lain saja? Itu karena kamu terlihat seperti orang semacam itu. Bagaimana bisa saya? Bagaimana kamu tahu dia tidak merekam orang lain? Hai, apa yang kamu lakukan? Apa ini? Kapan kamu mengambil fotoku? aku hanya ingin mendapatkan beberapa skin game. Anak-anak lain punya semua. Aku melihat mereka semua melakukannya seperti ini. Siswa bisa diam-diam motret gadis di sekitar. Rui standar, dapat skin. Anak-anak lain punya semua. Bisakah aku menggunakan video ibu mandi? Sebagus itu, aku akan pergi mengambil beberapa juga. Ini semua diambil oleh anak-anak. Anak-anak seharusnya polos. Apa yang menuntun mereka pada kejahatan adalah pembiaranmu yang berulang. Masa muda adalah perisai sementara dari hukuman. Itu tidak bisa menjadi alasan permanen untuk kesalahan. Aku akan berurusan denganmu saat kita pulang. Kakak, aku minta maaf. Apa yang perlu disesali? Apa kamu tidak malu? Beberapa hal tak bisa sepenuhnya disalahkan pada anak. Aku hanya pergi sebentar, dan kamu sudah mendapat masalah. Sepertinya Sepertinya kamu tidak bisa hidup tanpaku seumur hidupmu. Norak, cepat, ambilkan fotoku. Dadamu sangat besar. Beraninya kamu memakai kamisol keluar. Bahkan sebagai wanita, menurutku ini tidak baik. Jadi kenapa? Terlihat sangat bagus. Cepat, ambil satu lagi. Wanita zaman sekarang sangat longgar. Mereka berpakaian lebih terbuka. Selokan mana yang tidak tertutup rapat? Sampai kamu bisa merangkak keluar. Saya akan memakai apapun yang saya mau. Bukan urusanmu. Pergi saja. Bagaimana menurutmu gaya rambut baruku? Kenapa kamu keriting rambut bergelombang besar? Apa kamu tidak tahu? Mereka semua bilang gadis murahan, gelombang besar. Aku menghabiskan uangku sendiri untuk berdandan. Apa hubungannya dengan mereka? Sepertinya aku melihatnya di KTV terakhir kali. Benarkah apa itu benar kamu punya fotonya? Itu benar. Kakak, lain kali aku ke KTV, aku akan mengajakmu lagi. Cepat, turunkan kakimu. Lihat dirimu, kamu sama sekali tidak terlihat seperti seorang gadis. Lalu, seperti apa seharusnya seorang gadis? Apakah itu berlari dengan dada membungkuk dan kepala tertunduk selama masa pubertas? Apakah itu sudah dewasa dan beratnya di bawah 50 kg? Atau memiliki kaki tebal dan tidak berani memakai rok pendek? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu bertingkah seperti ini, mereka akan membicarakanmu. Jadilah lebih berani. Kita adalah perempuan. Perempuan itu apa adanya. Siapa peduli apa yang mereka pikirkan? Hei nih, cantik. Sepertinya kita saling kenal. Permisi, sepertinya kamu salah orang. Begitukah? Biar kulihat lebih dekat. Singkirkan tangan kotormu. Adik perempuan, kamu juga terlihat tidak asing bagiku.
Tambahkan aku sebagai teman, dan mari kita jalan-jalan. Katak melompat dari tabing. Berhentilah berpura-pura menjadi Batman di sini. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Ada apa dengan aktingnya? Wanita baik-baik mana yang masih minum dan makan selarut ini? Jelas kamu orang seperti itu. Pergi sana. Siapa yang buat aturan perempuan tak boleh ke pesta malam? Siapa bilang mereka tak boleh pakai gaun cantik? Mereka berdandan untuk diri sendiri. Bukan alasan orang lain menyakiti mereka. Itu bukan alasan untuk pelecehan Anda. Mereka tidak boleh didefinisikan. Mereka bisa jadi apa saja. Tepat sekali. Seorang pria dewasa. Tidakkah memalukan menyulitkan dua gadis muda? Dia menunjukkan perutnya sendiri, namun berani mengkritik orang lain. Ambil fotonya dan unggah ke online. Sayang, kamu sangat keren tadi. Jadi, apakah ada hadiahnya? Berhentilah main-main. Pacarku akan cemburu. Selamat malam. Sampai jumpa di kantor besok. Panas sekali. Di luar lebih dari 30 derajat. Mengapa kamu tidak menyalakan AC? Aku sedang menstruasi. Bukankah seharusnya mereka, sebagai laki-laki, menjagaku? Siona, aku punya selimut di sana. Jika kamu kedinginan, aku bisa. Apa yang kamu tahu? Sebagai laki-laki, mereka seharusnya mengalah padaku. Ini adalah keuntungan gender kita sebagai perempuan. Ini. Sudahlah. Tahan saja. Pergi ke bawah dan ambilkan paket untukku. Tunggu aku selesaiin proposal, nanti ku ambilkan. Apa yang kamu lakukan? Aku belum menyimpan ini. Kamu bisa tulis ulang setelah ambilkan untukku. Menulisnya sedikit nanti tidak akan menyakitimu. Kamu. Siona, bagaimana kalau aku ambilkan untukmu? Duduklah, aku sedang menstruasi. Sebagai laki-laki, dia seharusnya bantu perempuan pindahkan barang kan? Dia bahkan tidak mau membantu hal sekecil itu. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Ayo pergi. Ini, usap keringatmu. Terima kasih. Benarkah ini masalah besar memindahkan sebanyak ini? Bukankah ini yang seharusnya dilakukan laki-laki? Aku naik turun 6 atau 7 kali. Kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Dan kamu masih sangat merasa benar sendiri. Jati kenapa? Siapa suruh aku jati perempuan? Baiklah, Siona, uang makan malam kemarin. Transfer 70 masing-masing kepadaku. Aku lupa. Kenapa repot-repot mentransfer saat kita pergi makan? Bukankah kalian, para laki-laki, yang seharusnya membayar? Tapi kamu juga makan. Kamu makan paling banyak. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kenapa kamu, pria dewasa, berdebat denganku, gadis muda? Lagi pula, aku sedang menstruasi hari itu dan tidak nafsu makan. Berapa banyak yang bisa kumakan? Kenapa kamu, seorang pria dewasa, begitu pisik? Baiklah. Lupakan saja. Serius, kamu bisa menoleransi ini? Apa yang bisa kulakukan? Siapa suruh dia sedang menstruasi? Siona, aku melihat semua pria itu sangat patuh padamu. Bagaimana kamu melakukannya? Kami para wanita harus manfaatkan keuntungan gender sepenuhnya. Menurutku kamu juga terlihat cukup baik. Harus manfaatkan keuntungan gender sepenuhnya. Pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Apakah itu sungguhan? Tentu saja itu nyata. Kalau nggak mau kerja, bilang aja lagi hate, tidak mau antre. Pura-pura saja hamil. Mau makan yang enak. Cari saja seorang laki-laki untuk pergi bersamamu. Setelah itu, pura-pura saja kamu lupa. Bagaimanapun, dia pria besar, dia akan malu meminta uang padamu. Ini adalah keuntungan menjadi seorang wanita. Jadi, saat kamu bilang sedang haid dulu, kamu pura-pura. Bagaimanapun, para pria itu tidak mengerti. Dengan cara ini, semua kerjaan berat. Bukankah semua akan jati milik mereka? Kalian semua dengar itu kan? Dia bilang, dia sedang menstruasi. Itu semua palsu. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Sialan kau. Kami sudah muak denganmu. Setiap hari kau terus membicarakan keuntungan gender, memainkan kartu feminisme. Jangan banyak alasan, cepat transfer uangnya padaku. Kita berdua perempuan, tahu. Aku lakukan ini untuk perjuangkan hak kita sebagai wanita. Bagaimana kamu bisa kerjasama dengan mereka untuk menipuku? Kamu tidak memperjuangkan hak-hak perempuan, tapi menggunakan gendermu sebagai pelindung perilaku egoismu. Saat ada untung, kamu bicara kesetaraan gender, tapi begitu kamu menghadapi masalah, kamu mengaku sebagai wanita dan karena itu rentan. Kami menghormati wanita. Tapi itu bukan alasan bagimu untuk mengambil keuntungan. Presiden Wen, kamu seorang pria. Tentu saja kamu akan memihak laki-laki. Kami juga tidak memihakmu. Berhenti memfitnah kami para wanita di sini. Salah tetap salah. Gender bukanlah keuntungan. Lagi pula, Departemen HR baru-baru ini menerima banyak keluhan tentangmu. Saya sekarang secara resmi memberitahukan Anda dipecat. Presiden Wen, tolong beri aku kesempatan lagi, Presiden Wen. Presiden Wen. Sayang, kamu jauh lebih cantik secara langsung daripada di video. Siapa yang kamu panggil sayang? Pergi sana. Sudah rekam video itu? Buat apa pura-pura baik? Aku tahu, kau mau uang lebih kan? 200 cukup. Kamu gila. Mereka di sini, mereka di sini. Tidak heran dia bisa masuk keranjang bos. Apa yang mereka katakan? Betapa tidak tahu malunya. Siapa yang begitu tidak tahu malu? Aku ingin tahu siapa yang tidak tahu malu. 9 yuan, 9. Video tidak senonoh 5 menit. Apa kau mau melihatnya sendiri? Aku belum merekam apapun seperti itu. Gadis di video itu sama sekali bukan aku. Bukan aku yang mengatakan ini, Xiaoju. Kita tidak menghasilkan banyak dari pekerjaan. Tapi nggak harus pakai cara kotor begitu buat cari uang kan?
Dia punya tahi lalat di pinggangnya, aku tidak. Aku tidak percaya. Tepat sekali. Buktikan pada kami. Benar. Rekam cepat. Tidak mungkin. Apa dia benar-benar akan menunjukkannya kepada kita? Betapa bodohnya dia. Jangan berhenti. Cepat lepas. Benar-benar menjijikan. Ternyata dia menggunakan trik ini. Jadi begitu cara menggait bos besar. Tak disangka, dia orang seperti itu. Mengapa tidak ada yang percaya itu bukan aku? Dia juga tidak akan kan? Pergi sana. Setelah merekam video seperti itu, kenapa berpura-pura jadi orang baik? Datang. Tidak heran dia bisa masuk ke ranjang bos. Apa yang mereka katakan? Betapa tidak tahu malunya. Apa kamu punya video gadis ini? 9 yuan 9. Tersedia 5 menit. Dari mana kamu mendapatkan ini? Asal bayar. Video selebriti juga ada. Ambil satu foto, tukar wajah, selesai. Hanya butuh foto untuk tukar wajah. Kamu bisa memiliki siapapun yang kamu inginkan. Fan Yuchen, orang di video itu bukan aku. Seseorang mencuri wajahku, mereka. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Suami, aku dikulik. Cepat transfer 5 juta kepadaku sekarang. Transfer ke kartu ini. Tolong. Kamu tidak benar-benar percaya kan? Itu jelas palsu. Bagaimana kamu bisa tertipu oleh trik sesederhana itu? Karena itu adalah kamu. Meskipun logikaku mengatakan itu palsu, aku tetap tidak berani bertaruh. Transfer uang dalam jumlah besar terbaru menarik perhatian polisi. Mereka membongkar operasi kriminal berbasis AI. Bukan. Berapa banyak yang kamu transfer? 100 juta. Aku benar-benar tidak bisa terus seperti ini. Yao, mengapa kamu kembali? Kakakmu diintimidasi di rumah mertuanya. Ada apa? Ibu mertuaku menyuruhku melakukan The film was ini dan itu sepanjang hari. translated and Hari ini, narrated by hanya satu M-Media. hidangan yang tidak sesuai seleranya. Dan dia terus memarahiku. Ibu mertuamu benar-benar mengerikan. Belum makan kan? Xiaoju, cepat buat makan malam. Kakakmu diintimidasi di rumah mertuanya. Cepat tumis beberapa hidangan lagi. Baiklah, Yao, jangan sedih lagi. Aku akan memasak untukmu. Terima kasih, kakak ipar. Istri, aku akan membantumu. Yu-chan, kakakmu akhirnya kembali. Datanglah dan bicara dengannya. Tidak apa-apa, kamu pergi saja. Benar, Xiaoju, masak udang yang kau bawa dari rumah orang tuamu. Yao suka memakannya. Kakak ipar, aku juga ingin makan iga. Baiklah, udangnya sudah datang. Kakak ipar, apa kau punya minuman di rumah? Ya, aku akan mengambilnya. Ayo, Yao, makan lebih banyak. Baunya anak sekali. Ini, mengapa ini dingin? Kakak ipar, bisakah kau mengambilkan yang suhu ruangan untukku? Mengapa kamu begitu merepotkan? Aku, kakakmu sangat menderita di rumah mertuanya. Mengapa kau bersikap kasar padanya? Xiaoju, pergi ganti itu. Baiklah, tunggu sebentar. Ini, yang baru. Xiaoju, pergi potong buah lagi. Baiklah, Ibu, Xiao Jiu belum makan sedikit pun. hanya sebentar. Hai, kakak ipar, bagaimana aku bisa makan tanpa garpu? Cepat ambilkan garpu. Duduk di sini. Jangan pergi kemana-mana. Kamu sudah dewasa sekarang. Apakah kamu tidak punya tangan atau kaki? Tidak bisakah kamu mengambilnya sendiri? Kakak, apa yang kau lakukan? Ini hal kecil. Tidak bisakah Xiaoju melakukannya sendiri? Kau terlalu memanjakannya. Benar sekali. Di rumah mertua, aku kerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Kamu tahu betapa sulitnya hidup di rumah mertua. Mengapa terus merepotkan iparmu? Kau membesar-besarkan masalah. Ibu, ini bukan masalah kecil. Putrimu, ketika dia di rumah ibu mertuanya, dia diperlakukan seperti pengasuhnya dan kamu mengasihaninya. Xiao Jiu juga putri kesayangan orang lain. Udang-udang ini dibeli oleh ibu mertuaku untuk dimakan Xiao Jiu. Tapi bagaimana dengan kalian semua? Kalian tidak menyisakan satupun untuknya. Hari ini, aku akan bicara terus terang. Mulai sekarang, siapapun yang berani menindas Xiao Jiu di keluarga ini, jangan salahkan aku kalau aku jadi musuh. Kau menentang langit. Kau sebenarnya demi orang luar. Berteriak dan membentak ibu dan kakakmu sendiri. Dia bukan orang luar. Dia adalah kekasihku. Kau, ibu, kakak, lihat betapa marahnya ibu karena ulahmu. Cepat minta maaf pada ibu. Kalianlah yang seharusnya meminta maaf. Sebelum kalian meminta maaf, aku tidak akan menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Kakak, biarkan dia pergi. Mari kita lihat dia meninggalkan keluarga ini. Bagaimana mereka akan bertahan hidup. Fan Yuchen, aku. Kau hamil. Belum 3 bulan. Tidak bisa bilang. Gaun dan kosmetik baruku yang baru ku beli. Aku akan membagikannya dengan saudari-saudariku. Xiao Jiu, aku benar-benar iri padamu. Dulu, orang bilang Xiao Pan nikah dengan sutradara. Dia yang paling sukses menikah di antara kita. Aku tak sangka kamu langsung nikah dengan presiden. Xiao Pan, jangan dengarkan omong kosongnya. Bukankah kamu suka warna lipstikku ini sebelumnya? Aku sengaja membelikan yang baru untukmu. Terima kasih, Xiao Jiu. Mama, maukah Mama bermain denganku sebentar? Baiklah, kalau begitu ambil saja apapun yang kamu suka. Baiklah, Xiaoju benar-benar baik pada kita. Apa yang kau tahu? Dia hanya pamer pada kita. Dia tidak secantik aku. Latar belakang keluarganya tidak sebaik milikku. Jika bukan karena anak itu menyukainya, bagaimana dia bisa menjadi istri presiden? Xiaoju, kau hamil, kau butuh lebih banyak istirahat. Aku akan bermain dengan Xiao Tian. Sayang, kamu baik sekali. Karena kau adalah kakak terbaikku, itu sebabnya. Cepat pergi istirahat. Ibu sudah pergi.
Lihat saja, aku hancurkan mimpimu nikah dengan keluarga kaya, menjadi impian kosong. Xiao Tian, kau suka ayah atau ibu? Mama, Sayang sekali, dia hanya ibu tirimu. Dulu dia menyukaimu, karena dia tidak punya anak sendiri. Jika dia punya anak sendiri di masa depan, apa menurutmu dia akan lebih menyukaimu? Atau lebih menyukai anaknya sendiri? Sayang, sebentar, itu hanya anak-anak. Wajar jika mereka sesekali meraju. Kau istirahat, aku akan memeriksanya. Xiao Tian, kakak akan memberimu ide. Baiklah, tunggu sebentar. Saat ibu tidak melihat, diam-diam menyelinap keluar dan bersembunyi. Dengan begitu, saat mereka tidak bisa menemukanmu, mereka akan mulai peduli padamu. Kalau kamu nggak berbuat apa-apa supaya dia hargai kamu, saat dia melahirkan anaknya sendiri di masa depan, dia benar-benar tidak akan menginginkanmu lagi. Anak itu hilang. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Makan malam sudah siap. Aku akan ajak mereka makan malam. Xiao Pan, di mana Xiao Tian? Aku baru saja tertidur, aku tidak melihatnya. Ada apa? Xiao Tian hilang. Jangan panik dulu. Pertama, telepon Fan Yuchen. Lihat apakah dia pergi ke tempatnya. Benar. Apa yang kamu tertawakan? Menertawakanmu. Ibu mertuamu sudah tidak menyukaimu. Sekarang kamu bahkan kehilangan anak itu. Aku takut seumur hidup ini, kamu tidak akan bisa masuk ke pintu keluarga Evan kan? Apa maksudmu? Siapa sangka anak itu akan sebodoh itu? Aku menyuruhnya kabur dari rumah, dan dia benar-benar mendengarkan. Dasar bajingan. Xiao Jio, jangan gelisah. Hati-hati dengan anak di perutmu. Anak di perutku adalah anakku. Dan Xiao Tian juga anakku. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu jelas lebih rendah dariku dalam segala hal. Jadi mengapa kamu bisa menikah dengan seorang presiden? Aku cuma bisa nikah dengan direktur. Kamu bahkan tak bisa nikahi direktur sekarang. Jia Ming, mengapa kamu di sini? Aku tidak percaya kau sekejam ini. Bahkan tidak menyisakan anak kecil. Selagi biro urusan Sipin belum tutup. Cepat pergi dan ceraikan aku. Aku tidak akan pergi. Aku tidak ingin bercerai. Xiao Tian, kamu pergi kemana? Kamu membuat ibu ketakutan setengah mati. Ibu, aku pergi ke kuil dan mendapatkan leontin kedamaian untukmu. Bibi bilang, karena kamu punya bayi, kamu tidak akan menginginkanku lagi. Jika aku tidak di sisimu di masa depan, aku harap itu bisa melindungimu dan bayinya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin ibu tidak menginginkanmu? Ibu akan bersama ayah, selalu di sisimu. Betapa sulitnya mengelola generasi orang tua ini. Sudah jam 9, kalian berdua belum bangun untuk bekerja. Berisik sekali. Sudahkah kamu membuat makan malam? Aku bahkan belum sarapan sendiri. Sarapan apa? 3 kali makan sehari ini. Bukankah itu hanya makan siang, makan malam, dan camilan larut malam? Masuk akal. Aku tidak bisa berkata-kata. Saat aku di luar, aku hanya alat. Hai, apa kalian berdua lupa masih punya anak? Benar. Cepat belikan kami berdua minuman. Mama, kalian berdua mau minum apa? Cukup. Apa yang biasa kau suka minum? Lanjutkan. Ini, bir. Bukan. Siapa yang bilang kami biasanya suka minum ini? Tepat sekali. Kami biasanya minum yang dingin. Cepat pulang dan dinginkan untuk kami. Mereka selalu punya kekaguman aneh padaku. Nah, gimana kamu tahu cara lakukan semua? Benar, sampah belum dibuang. Nang, kau benar-benar luar biasa. Tepat sekali. Tidak sepertiku. Dulu aku nggak bisa buang sampah. Kenapa aku merasa mereka mau manipulasi aku? Tapi tidak masalah. Kenapa cuma dapat 90 poin kali ini? Tunggu sampai kamu pulang. 68 poin. Dasar bocah tak berguna. Kemajuan yang luar biasa. Apa kau tidak akan memarahiku? Mengapa kami akan memarahimu? Kamu naik 8 poin dari terakhir. Ibumu, waktu kecil, aku bahkan tidak pernah lulus. Kamu jauh lebih kuat dariku. Xiao Tian, peringkat berapa kamu di ujian tengah semester kali ini? Sulit sekali bagi kita orang dewasa untuk bertemu. Jangan selalu membicarakan anak-anak. Kamu lembur setiap hari. Gajimu pasti sangat tinggi kan? Bosmu pasti sangat menghargaimu kan? Kamu sudah setua ini dan masih belum menikah. Kamu pasti sangat kaya kan? Itu, aku ada urusan lain. Aku akan pergi dulu. Halo, nenek. Baiklah, Apa kata nenekmu? dia bilang. Dia ingin meminta maaf kepada ibu. Dan tanya, apakah kami mau balik untuk makan malam? Istriku, aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Pulang.